Kembali lagi sama kita di sini di acara Ngopi Ngobrol Inspiratif UKM Seni Universitas di Hasan Bengkulu. Saya Arunda Rustati dan ini ada narasumber kita yaitu Bang Alif Zafran selaku Ketua Umum UKM Seni Universitas di Hasan. Halo Bang Alif. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Zafran. Saya salah satu pengurusan di UKM Seni, kebetulan saya menjabat sebagai ketua. Halo. Tema kita hari ini nih Bang tentang selama 6 bulan kepengurusan Bang Alif. Oke. Nanya dulu nih, apa sih visi misi Bang Alif menjabat sebagai ketum? Visi misi simple ya Pak. Visi misi saya ini menciptakan kualitas di dalam UKM Seni. Titik. Oke. Simpel ya. Selama kepengurusan Bang Alif ini gimana nih pengurus-pengurus yang lain? Pengurus lain. Ya. Ya, kalau mau diungkapkan oleh grafik atau nilai itu cukup sulit juga karena selama 6 bulan atau semasa 6 bulan ini kalau dihitung dari nilai itu jawabannya proses. Jadi Selama 6 bulan kepengurusan Bang Alif nih, apa sih problema yang dihadapi sama ketum dan pengurus yang lain? tentang problema sebenarnya problema itu cukup simpel, tapi nyatanya ini adalah problema turun menurun. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya untuk menyamai persepsi atau menyamai satu tujuan di UKM Seni ini sangatlah sulit, Pak. Pada dasarnya kita butuh satu pemikiran tapi di banyak kepala. Jadi UKM Seni ini kan mempunyai asas atau dasar yaitu kreatif, inspiratif, inovatif. Dan itu diwajibkan ke seluruh keluarga atau orang yang ibarat menaung di UKM Seni. Nah, jadi ketika mereka udah masuk ke sub kreatif, inspiratif, inovatif, otomatis mereka udah ada kreativitas atau hal-hal sendiri yang mana yang ingin mereka gapai. Nah, jadi di situ letak kesulitan bagi saya menyamai persepsi menjadi satu tujuan. Oke. Ini seorang kadif nih, gimana? Ini kalau misalnya nih ya, seorang kadif itu kan dia punya ide cemerlang nih di awal nih. Oke. Nah, tapi tiba-tiba dia tuh gagal menjalankan idenya dia. Itu gimana tuh tindak tegas dari ketum sendiri? Nah, sebenarnya kalau di masa saya sekarang ini, saya sangat memerdekakan teman-teman saya, baik itu pengurus maupun anggota. Jadi apapun bentuk kreativitas atau ide-ide, asal itu positif, baik, dan intinya memajukan UKM Seni lah, saya sepenuhnya mendukung. Sepenuhnya. Nah, jadi jangan sampai ada kreativitas atau ide yang dikucilkan hanya karena program atau ide individu yang harus diikutin. Ya seperti itu tentunya. Gimana nih kalau misalnya pengurus tersebut punya ide cemerlang nih, udah di ACC kan sama ketum, tapi dia gagal dalam menjalani misinya tadi, itu gimana tuh? Bukannya kegagalan adalah proses dari sebuah pencapaian. Jadi pada dasarnya ketika mereka mempunyai angan-angan yang besar, mereka butuh beberapa kegagalan untuk menopang mereka menuju suatu tujuan. Mereka butuh itu, saya pun butuh itu. Saya berdiri di sini dan saya berbicara dengan Mbak di sini karena ada begitu banyak kegagalan dalam hidup saya hingga saya terdorong atau sampai ke tujuan tersebut. Kalau ini tips and trick ketum untuk menegur anggota, biar gimana sih biar mereka itu kalau ditegur tersinggung atau sakit hati? Menegur. Kalau mungkin saya lemparkan lagi pertanyaan ya Pak. Menegur seperti apa? Menegur misalnya nih kan ada entah mungkin anggota yang bermalas-malasan untuk datang ke sekre atau mungkin gimana? Mungkin mereka masih pasif lah dalam organisasi. Itu gimana sih cara ketum menegur mereka? Nah, sebenarnya kalau perihal anggota ya, itu tuh berhubungan tadi dengan apalagi di organisasi ini kan
tidak sepenuhnya itu sesuai atau pas untuk keinginan anggota-anggota dan pengurus. Itulah yang saya bilang tadi, untuk menyatukan banyak pemikiran itu susah. Terkadang kita mendahulukan yang ini atau kita menyuguhkan yang ini merasa pas, tapi di sisi lain ini belum pas, yang akhirnya mungkin timbullah bad mood seperti itu atau kejenuhan. Nah, ketika sedang di fase seperti itu, mungkin itu yang menyebabkan ada beberapa anggota menjadi pasif. Mungkin kalau dari saya sendiri, coba untuk membuka obrolan yang itu antar personal. Coba kita cari tahu dulu lah apa sih problemnya. Mungkin mereka bisa sedikit memberi masukan mungkin. Nah, namun kalau bicara tentang aturan, kita ini kan ada aturan mutlak, yaitu yang udah dianggarkan di ADRT, yang mana ketika ada penyelewengan atau pelanggaran itu sudah jelas yang udah dicapai selama pengurus Bengalip. yang udah dicapai. Ya. Karena saya sedang difokuskan dengan kualitas ya Pak. Nah, jadi untuk menunjang kualitas itu, dari saya pribadi menganjurkan atau memprogramkan, bantu juga sama pengurus tentunya, untuk rutinitas atau latihan di setiap divisi itu diutamakan. Nah, jadi itulah ibaratnya sebagai tolak ukur saya untuk mencapai kualitas tersebut. Oke. Sebelumnya Mbak, saya mau izin dulu, boleh sambil ngerokok nggak Mbak? Oh, boleh. Oke, terima kasih. Oh iya, Thank Bang. you udah jadiin kopi ya. Lanjut. Selama 6 bulan ini